IPA 3 kelompok 4 akan melakukan wawancara tentang hak asasi manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, kami dari kelas 1293 ingin wawancara tentang hak asasi manusia. Apakah Bapak bersedia? Saya mau bertanya Pak, jelaskan menurut Bapak apa itu hak asasi manusia? Sudah ada kata jelaskan, harus digarisbawahi. HAM itu hak pribadi seseorang, ya. Hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu orang lain. Hak setiap manusia itu yang HAM, hak asasi manusia. Artinya kita menyampaikan pendapat, ya, bisa menyampaikan segala sesuatunya yang merasa kita dirugikan. Itu yang HAM, ya, hak seseorang. Makanya kalau hak kita dilanggar orang, maka kita wajib melapor, kan seperti itu ya. Apa lagi? Saya berpendapat, sebutkan apa saja pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekolah kita. Kalau di sekolah kita sebenarnya nggak ada yang melanggar HAM, nggak ada. Karena HAM itu kan pakai tingkatan itu, cakupannya luas gitu. Kalau di sekolah kita nggak ada yang melanggar HAM, ya. Karena kita punya PUM, ya, punya aturan. Pernah sekolah kita guru yang memukul? Tidak. Ya, kan? Nah, pernah mencubit, yang menyakitkan, enggak kan? Yang bikin orang cacat, enggak kan? Ini enggak ada di sekolah kita. Enggak ada melanggar HAM. Karena hak di sini dilindungi oleh aturan sekolah. Gitu. Dilarang merokok, ya. Dilarang campur segala macam itu enggak termasuk HAM. Ya. Maka HAM itu harus ada pembatasannya, gitu ya. Kalau tinggal sekolah SMA itu kalau HAM itu jangan terjadi. Jadi SMA kita jangan terjadi. Entahlah kalau di kota-kota besar mungkin terjadi kan, pelecehan seksual anak SD mungkin, kan itu kan. Kalau di kota-kota besar bisa terjadi. Gitu. Tapi insya Allah kalau di sekolah kita belum sejauh itu tentang HAM. Baik Pak, semisalnya ada yang melanggar asasi manusia di sekolah ini, bagaimana upaya dan solusi dari Bapak untuk mengatasi untuk siswa yang melanggarnya? Seandainya ya. Iya Pak. Seandainya ada, kan gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Iya Pak. Ini kan mengandai. Ya, kita mencegah. Ya. Seandainya ada, ya, di suatu sekolah ya, yang melanggar hak asasi manusia, ya, itu kan ada proses penyelesaian. Yang jelas jalurnya adalah jalur kekeluargaan. Kalau kasusnya itu kasus ringan, ya, jalur kekeluargaan. Artinya panggil anak siswa, kemudian ditanyakan kebenaran dari kasus itu. Kalau kasus itu memang benar, ya kita ajak keluarga. Itu yang namanya proses kekeluargaan. Misalnya keluarga tadi tidak menerima dengan kasus itu setelah diselesaikan di sekolah, dia mau melalui jalur hukum, ya mungkin hak dia. Yang jelas sekolah sudah mau menempuh jalur kekeluargaan seperti itu. Itu pun tengok konteksnya nanti. Siapa dulu yang melakukan, yang memancing dari orang melakukan pelanggaran. Yang jelas intinya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau kasusnya di sekolah. Kalau di luar mungkin bisa juga dengan kekeluargaan ya. Tapi kadang-kadang di luar itu kan pertama ingin mencari nama, ingin mencari sebagai ladang gitu. Contoh misalnya kasus-kasus besar artis-artis itu kan, maka dijadikan sebuah ladang gitu ya. Macam-macam nama baik segala macam kan. Nah, tapi kalau di sekolah kan nggak sejauh itu. Jadi itu sesuai ya. Jadi diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau ada, kan seandainya tadi kan? Iya, seandainya.
Jelaskan menurut Bapak bagaimana perlindungan hak asasi manusia di sekolah ini. Perlindungan hak asasi manusia di sekolah cakupannya ya. Iya. Itu hak tadi di awal tadi sudah Bapak sampaikan, hak asasi manusia kan hak pribadi seseorang. Memang harus dilindungi. Sekolah melindunginya seperti apa? Dengan aturan tadi, dengan hukum. Kalau tidak ada hukum, yakin siswa akan buta. Dia merasa ini, merasa itu. Tapi dengan adanya hukum di suatu sekolah, itulah melindungi. Begini tidak boleh nak, begini tidak boleh. Itu bukan berarti melanggar hak asasi seorang, tidak. Ya, jangan diartikan terlalu licik gitu ya. Nah, jadi cara melindungi adalah dengan aturan. Ya, kemudian apabila pejabat melanggar aturan kan ada sanksinya itu. Ini dengan cara itu. Ada lagi? Kalau ada. Baiklah Pak, saya ingin bertanya, mengapa hak asasi manusia itu harus dipertahankan, terutama di lingkungan sekolah? Hak asasi manusia harus dipertahankan. Kita coba bilang, hak itu hak seseorang. Ya. Setiap manusia punya hak menyampaikan pendapat. Ya. Cuma, ya namanya hak manusia itu kan ada pembatasannya. Ya. Memang setiap manusia itu punya hak harus dipertahankan karena hak kita. Hak asasi manusia itu hak kita ya, individu itu. Ya. Misalnya kamu ya, dilecehkan, otomatis hak kamu bilang kamulah harus melindungi. Ya. Makanya kalau di negara itu ada lembaga-lembaganya, di PBB ada lembaganya, di Indonesia pun ada lembaganya. Nah, kalau kita merasa dirugikan, ya laporlah ke situ lembaga itu. Itulah melindunginya. Jangan diselesaikan secara pribadi. Jangan diselesaikan dengan balas dendam. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena di negara kita ada lembaga itu, HAM itu. Ya, begitu. Baiklah Pak, atas informasi yang telah Bapak berikan dan pertanyaan kami sudah habis. Kami ucapkan terima kasih. Oke.